saksinya Pendeta Yusuf Manubulu ini ditangkap juga nggak? Tangkap, bukan saksi, yang bersaksi ditangkap. Oh, yang memberikan kesaksian itu? Aman Herman yang ditangkap. Ditahan. Oh, itu sudah ditangkap juga ya? Ya, ditahan juga. Jadi mereka berdua, Pak. Oke, jadi saya pikir sih kita bisa melihat pola yang seperti yang terjadi di Lampung juga. Memang sebaiknya sih ya para pendukung Yusuf Manubulu ya adakan demo-demo juga untuk menuntut pembebasan Manubulu ini gitu loh. Artinya ya harus ada juga aksi massa yang membela pendeta Manubulu juga gitu loh. Nah, itu bagaimana cara mekanismenya ya nanti ya semua orang-orang yang merasa peduli dengan Manubulu ya silahkan mengambil aksi orasi di mana di depan Polda, ya itu terserah ya. Tapi artinya kan kita kan sudah diberikan contoh gitu bahwasannya aksi orasi itu pun diperbolehkan seperti di Lampung yang menuntut pembebasan Wawan. Kenapa tidak juga orang-orang yang merasa fans dengan Manubulu juga melakukan aksi dan orasi yang sama, kan begitu tentunya. Ada yang ditampilkan ini presentasi atau apa? Silakan Pak. Jadi singkat aja, paling 5 menit ya. Jadi untuk merefer apa yang saya katakan tadi, inilah sekarang Indonesia ini sedang tinggal landas atau kandas. Tapi kalau kita lihat gejala-gejalanya itu indikasinya mau kandas ini. Nah, biarlah mereka kandas, kita jangan mau kandas gitu kan. Gimana caranya? Nah, ini yang sedang terjadi Pak ya, hubungan antar umat dan kepercayaan di Indonesia yang tidak pernah akur. Tidak pernah akur ini. Ya, Kristen fobia. Nah, jalan tengahnya nanti bagaimana? Ya, pola pikir hukum penaklukan itu tadi. Ya, kemudian ada Kristen fobia. Siapa yang mengatakan itu? Salah seorang tokoh terkemuka Muslim di Indonesia. Kapan umat Islam di Indonesia menaklukkan umat Kristen di Indonesia? Coba. Jadi, kalau udah begitu apa jalan tengahnya? Masih bisa kan dipertahankan negara Pancasila? Kalau enggak, ya ini ya, radikal aja bangsa-bangsa yang senasib memerdekakan diri. Jadi itu aja. Nah, kalau penaklukan itu ini, Pak, ini adalah beberapa contoh ya. Ini pola hukum penaklukan yang sedang berlangsung di Indonesia. Ya, berlangsung di Indonesia. Ini hukum penaklukan ini adalah ketika negara Islam menaklukkan negara-negara Kristen yang kuat. Seperti Mesir, Syria, dan Turki. Tidak diwajibkan warga negaranya menjadi Islam, tetapi menjadi warga kelas 2, dilindungi iya. Tetapi apa yang diberlakukan diskriminatif sekali. Ya, tidak dilindungi tetapi warga kelas 2 tidak mempunyai hak ikut dalam pertahanan negara, tidak boleh menjadi presiden. Nah, di Indonesia kan sama itu. Hanya boleh berpakaian tertentu. Ini mulai kan yang itu pakaian-pakaian itu, pembatasan dalam profesi. Ya, kita lihat pindah agama, Kristen, Islam hal biasa. Kalau Kristen menjadi Islam biasa itu. Makanya ada Moab Center itu, si Hani Kristen itu. Tapi coba kalau Islam menjadi Kristen, nah itu persekusi tadi. Untuk para apologet itu ya. Wanita Kristen boleh kawin dengan pria Islam. Oh biasa itu, malah bagus. Sebaliknya nggak boleh. Dan lain-lain ya, pembubaran ibadah secara paksa, penutupan gereja dan lain sebagainya. Kalau ada misalnya perkara hukum, ya cepat diproses. Tapi kalau mereka lama diproses, itulah yang sedang berlaku di Indonesia, hukum penaklukan. Apakah ini harus kita biarkan? Kalau saya sih enggak, ya harus kita lawan. Caranya gimana? Nanti tentu pasti ada jalan lah. Ya. Nah ini Kristen fobia itu. Ini kan stigma mayoritas, selalu mayoritas. Karena mereka mayoritas itu adalah hukum penaklukan itu. Ini akibat daripada sistem pemilihan di Indonesia, khususnya kepala daerah. Kalau presiden boleh lah, kepala daerah kan semua one man one vote. Jadi orang berebut suara, ya berebut suara dan dengan segala cara bagaimana supaya secara administrasi mereka adalah mayoritas. Walaupun kenyataannya tidak begitu, maka dipersulitlah masalah KTP lah, inilah apa segala macam itu. Jadi runyam di situ. Kenapa? Ini, ya ini kapan umat Islam di Indonesia menaklukkan umat Kristen di Indonesia? Ini kata salah seorang tokoh terkemuka Muslim di Indonesia loh Pak. Bukan omongan saya ini. Ada literaturnya ini. Dan ini sejarah yang sah. Sah itu. Tokoh seorang mantan jenderal yang mengutip kata-kata ini. Dan dia mengeluhkan itu. Nah, jadi bagaimana ini jalan keluarnya? Kalau saya jalan radikal, ya merdeka gitu ya. Jadi itu teman-teman situasi daripada negara Republik Indonesia. Jadi jangan heran. Jangan heran akan begitu terus. Para YouTuber juga akan begitu terus, tapi jangan mundur karena Anda adalah membawa berita baik. Jalankan terus, siap tempur,
kita akan dukung dari Galarua dengan berbagai cara yang konstitusional. Itu aja tambahan dari saya, Raja Uti, untuk teman-teman kita semua. Ya, selamat malam dan selamat pagi Indonesia. 2 menit boleh komentar. Kelihatannya ada yang terakhir baru masuk ini, atau mungkin ini ya, baru raise hand. Ini Kak Lisoy. Lisoy raise hand. Silakan Kak Lisoy. Langsung. Ya, selalu mohon maaf Pak Raja Uti. Ini karena yang punya pun tertidur, saya agak nyerobot sedikit, boleh ya? Boleh. Silakan. Jadi begini, yang saya kurang begitu tahu tentang perkembangannya, saksinya Pendeta Yusuf Manubulu ini ditangkap juga nggak? Tangkap, bukan saksi, yang bersaksi ditangkap. Oh, yang memberikan kesaksian itu? Aman Herman yang ditangkap. Ditahan. Oh, itu sudah ditangkap juga ya? Ya, ditahan juga. Jadi mereka berdua, Pak. Oke, jadi saya pikir sih kita bisa melihat pola yang seperti yang terjadi di Lampung juga. Memang sebaiknya sih yang para pendukung Yusuf Manubulu ya adakan demo-demo juga untuk menuntut pembebasan Manubulu ini gitu loh. Artinya ya harus ada juga aksi massa yang membela pendeta Manubulu juga gitu loh. Nah, itu bagaimana cara mekanismenya ya nanti ya semua orang-orang yang merasa peduli dengan Manubulu ya silahkan mengambil aksi orasi di mana di depan Polda, ya itu terserah ya. Tapi artinya kan kita kan sudah diberikan contoh gitu bahwasannya aksi orasi itu pun diperbolehkan seperti di Lampung yang menuntut pembebasan Wawan. Kenapa tidak juga orang-orang yang merasa fans dengan Manubulu juga melakukan aksi dan orasi yang sama, kan begitu tentunya. Nah, yang kedua, yang masalah pilkada tadi, saya setuju dengan Pak Santi Amr tadi. Memang one man one vote ini memang sebenarnya tidak efektif ya, karena ini kan masalah kualitas suara, bukan kuantitas suara lagi sebenarnya. Karena memang pernah ada wacana memang seperti itu kan, bahwasannya pemilih-pemilih yang berhak memilih itu sebenarnya orang-orang yang memberikan kontribusi pada negara ini. Salah satu indikatornya ya adalah dengan adanya seorang pemilih itu ya wajib mempunyai nomor pokok wajib pajak. Artinya dia memberikan bukti dia sudah memberikan kontribusi kepada negara ini dan dia berhak untuk bersuara dan memilih siapa pemimpinnya. Jadi alangkah lucunya nanti seorang yang tidak pembayar pajak, seorang yang tidak memberikan kontribusi negara punya hak suara yang sama dengan seorang yang sudah memberikan kontribusi kepada negara ini atau sebagai pembayar pajak tetap. Jadi lucu Pak, jadi satu suara orang yang tidak memberikan kontribusi apapun menjadi sama dengan satu orang yang sudah banyak memberikan kontribusi sama negara, yaitu dalam bentuk pajak indikatornya. Dan kemudian juga kepada orang-orang yang di luar non-Islam ya, saya pikir kita nggak boleh berkecil hati, karena semua pendataan itu kan semua hanya melalui BPJS ya. BPS ya. Artinya kita tahu sendiri banyak pergerakan yang sudah muncul, para murtad ini sebenarnya banyak mengalami kesulitan mengganti identitas mereka di lembaga-lembaga negara ya. Artinya banyak kesaksian teman-teman yang memang sudah murtad ini merubah KTP saja pun bisa bertahun-tahun. Bahkan hampir banyak yang sudah menyerah, nggak pernah lagi merubah identitas yang lama. Jadi kalau standarisasi jumlah orang berdasarkan BPS itu, saya pikir itu sudah tidak valid lagi. Dan kita harus maju terus, menyuarakan terus ketidakadilan ini. Dan kita harus berjuang untuk mendapatkan hak-hak kita. Karena bagaimanapun kita, walaupun dikatakan dalam tanda kutip minoritas, kita memberikan kontribusi yang mayoritas pada negara ini. Jadi kita harus tetap berjuang untuk mendapatkan hak-hak kita agar semua warga Indonesia itu sama di mata hukum. Begitu, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Pak Napoleon. Saya kira udah cukup ya, Santi Amr, hari ini. Pak Robert, masih ada. Tolong ditutup dengan doa, Pak Robert.
nanti kita akhiri hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di Zoom maupun di YouTube. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Pak Robert, tolong bikin tutup dengan doa. Ya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami secara pribadi maupun keluarga. Kami bersyukur di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat mengaspirasikan kepedulian kami terhadap bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami mencintai negara kami, di mana kami ingin agar ada perbaikan-perbaikan yang ada, karena kami percaya melalui doa kami, Tuhan juga mendengarkan, secara khusus mereka yang teraniaya akibat daripada keyakinan mereka kepadamu. Termasuk MKC, juga Pak Alvin Lim, kemudian saat ini hambamu Yusuf Manubulu, dan masih banyak lagi Tuhan, yang mungkin tidak terdeteksi. Kami doakan agar Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka, dan kami berdoa agar pemerintah boleh mendapatkan suatu pengenalan yang benar kepadamu. Karena hanya dengan mengenal Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia, pemerintahan dapat berubah dan dapat menjalankan hukum yang berkeadilan di negara kami. Karena negara Indonesia secara jelas berdaulat dan mempunyai suatu aturan negara yang disepakati oleh para pembuat hukum itu sendiri. Namun diselewengkan, tapi kami percaya melalui apa yang kami sampaikan dapat masuk di dalam pikiran dan hati mereka, mulai dari presiden sampai kepada tingkat-tingkat desa, yang mempersulit dan bahkan menganiaya kasih-kasih kami, dan berikan pertobatan bagi bangsa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati para Jauti, juga keluarganya, demikian juga Pak Santiamer, dan mereka yang mengelola yayasan, juga organisasi Galarua. Berkati Pak Polsang, dan semua yang sempat hadir, memberikan pendapat, pandangan, bahkan mereka yang mendengarkan di YouTube. Berkati. Dan berkati negara kami Tuhan, didasarkan permohonan orang-orang yang takut kepadamu. Dan biarlah Tuhan memperbaiki negara kami dengan kasih sayang dari Tuhan Yesus sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,